Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi atau ditelepon oleh salah seorang di antara Abu Fikri lovers atau penggemar video kita. Beliau itu atas saran saya supaya memperhatikan channel YouTube Sunnah Nabi yang isinya menghujat, menjelekkan, menghinakan Islam, menghinakan Nabi Muhammad dan kitab Quran. Kemudian perhatikan di Facebook diskusi-diskusi antara Islam dan agama di luar Islam. Isinya waduh luar biasa. Akhirnya dia tonton itu, dia perhatikan, dia pelajari. Yang ada di hati adalah rasa sakit hati. Dia bilang begitu, kesal, jengkel. Nah saya katakan ndak usah kesal, jengkel, emosi. Namanya hidup ya. Kita hidup ini kan tidak sama. Mulai pada akal fikir kita, sikap laku kita, pemahaman kita tidak sama. Kalau orang itu kapasitasnya menengah ke atas, perbedaan itu tidak jadi masalah. Dan itu suatu hal yang alami dan wajar. Dan berbeda paham juga tidak salah. Itu suatu hal yang alami dan wajar. Nah, yang tidak alami, yang tidak wajar itu adalah seketika kita mempersoalkan perbedaan itu antara kita dengan orang lain, antara orang lain dengan kita. Yang lebih tidak wajar lagi hujatan, hinaan, cacian terhadap keyakinan. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa menghadapi hal itu biasa-biasa sajalah. Tidak akan jengkel pula kita, tidak akan sakit hati, biasa-biasa sajalah. Kita anggap sebagai cemeti, sebagai pengingat agar kita lebih waspada lagi, agar kita lebih baik lagi. Nah, di antara ungkapan mereka yang menjadi sebab saudara kita di nelpon saya adalah ada yang mengatakan begini, kamu jangan samakan Tuhan kami dengan Tuhan kamu. Gitu. Kata orang seberang. Kamu Tuhan kamu Allah. Dia bilang Allah ya. Kalau mereka Allah. Kami tidak kenal Allah, siapa Allah. Tuhan kami Allah. Yang nyata ia sebagai wujud manusia. Dan Tuhan kami rasa penuh kasih sayang. Dan Tuhan kamu kejam. Buktinya tidak satu pun di antara kamu semuanya harus mendatangi neraka. Bayangkan itu. Nah, kalau Tuhan kami tidak, kami belum berbuat salah, kami sudah diampuni oleh Dia. Dia sudah mengorbankan kehidupannya di tiang salib untuk mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi kita belum minta ampun menurut Dia ya sudah diampuni karena sudah ditebus oleh Beliau, Tuhan itu di tiang salib. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saudara kita ini, apa benar semua kita ini harus berhadapan dengan neraka? Harus dimasukkan ke neraka? Kalau menurut saudara kita di agama seberang,
Allahmu itu kurang kerjaan. Nah, dia bilang begitu. Sudah dijadikan, diciptakan, berarti dimasukkan ke dalam neraka. Kurang kerjaan. Sementara dia mengatakan dia pengasih, dia penyayang, dia Rahman, dia Rahim. Jadi saya sampaikan kepada saudara kita yang nelfon, ya santai aja lah, biasa-biasa saja. Karena setahu saya mereka yang membuat konten itu kan anak-anak muda, ahli IT, ahli membuat video, dan berbicara agama. Yang dia bicarakan itu bukan agamanya dia, tapi agamanya kita gitu. Jangankan orang di luar Islam, orang di dalam Islam pun belum tentu mampu memahami isi kitab Quran ini. Karena isi kitab Quran ini dalam, ya, terselubung, tersirat. Jadi apa yang tertulis pada kitab Quran itu sifatnya umum, sesuatu yang bisa dipahami oleh orang umum, oleh orang dasar gitu. Tapi inti pati daripada ajaran itu tidak ada pada tulisan, tidak ada pada keterangan yang bersifat umum tadi. Dia harus diselami, ditelusuri, didalami dengan akal fikir. Karena bahasa Tuhan tidak sama dengan bahasa manusia. Makanya seketika mereka membaca kitab Quran, ya jadi cemoohan, ejekan. Bahkan mengatakan kitab Quran ini ceplakan cerita-cerita orang terdahulu. Apakah benar seperti itu? Iya, benar. Kisah Nabi Adam sampai Idris, Nuh, Lut, Saleh sampai Isa ada dalam Quran, itu ada. Bahkan ada kisah yang hampir-hampir mirip. Ada, ya ada. Nah, menurut pandangan mereka itu adalah kepalsuan yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Nah, dia menceplak cerita orang terdahulu, kemudian dianggaplah itu sebagai wahyu, dia sampaikan kepada kaum. Nah, mereka tidak tahu bahwa Allah itu adalah zat. Dia ingin menyatakan dirinya, tidak mungkin. Maka dia zahirkan sifatnya. Itulah Rasul. Rasul yang dirasulkan. Nah, kalau Allah itu asal kata namanya Allah, yaitu alif lam, sifatnya itu adalah hamdu. Makanya jika Allah tidak nyata, maka nyata dia pada alhamdu, maka dia bernama alhamdu. Maksud saya, jika Allah itu bernama Allah, awal kata namanya adalah al, sifatnya adalah hamdu, seketika dia bergabung namanya alhamdu. Nah, bergeser dia dalam bentuk sifat namanya Ahmad. Seketika dia bertubuh, berbadan, berjasad namanya adalah Muhammad. Tapi tubuh, badan, jasad itu adalah casingnya, alat kerjanya, kendaraannya. Itu disebut dengan Nabi. Dia orang Arab, ya, anak Abdullah, anak Aminah, bangsa Quraisy. Tapi dalam dadanya adalah Rasul yang dirasulkan, merasuli semua Rasul-Rasul yang ada di bawahnya, dari Adam sampai Isa. Bahkan 124.313 aulia dan anbiya itu dia yang mengutus. Jadi semua Rasul dan Nabi tadi, dia mentok sebatas Rasul itu, sebatas sifatnya Allah, wujud serta Allah, sebatas Rasul dirasulkan tadi, tidak sampai kepada Allah. Karena dia adalah wujudnya Allah. Nah, saudara-saudara kita di seberang itu tidak sampai ke situ pemikirannya. Jadi seketika Allah bersuara, berkata, bercerita tentang kehidupan melalui Rasul yang dirasulkan tadi, via Nabi Muhammad, ya, yang menceritakan kisah dulu itu kan dia juga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai ke Isa, sampai pada kisah-kisah yang lain seperti Ashabul Kahfi, Iskandar, Zulkarnain, macam-macam itu. Yang menceritakan itu Allah juga melalui Rasul. Setiap nabi dia bertemu, setiap nabi dia bercerita, tentu dengan tubuh jasad yang berbeda-beda, bukan tubuh orang Arab. Tentu tubuh yang lain, kita tidak tahu tubuh dari mana.
dan bagaimana. Nah, itu. Tapi kalau kita menelusuri teknologi ketuhanan, semua itu dipancing dari rasa diri yang melihat, ingatan yang melihat. Tersugestilah dia dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, maka muncullah kesadaran. Dia melihat wujud nyata sesuatu yang dia lihat, dia merasa dirinya. Maka real dia nampak. Itu teknologi ketuhanan itu, saudara. Jadi kalau boleh saya mudahkan bahasanya, seketika kita mengingat sesuatu, merasakan sesuatu, muncullah kesadaran kita tentang sesuatu itu, maka sesuatu itu ada dalam pandangan batin kita. Nah, dia bisa mengeksplor keluar dalam bentuk pandangan real, padahal bukan. Nah, contoh, kita ini takut dengan hantu, ya, takut dengan hantu. Saking sangat takutnya, bentuk dan rupa warna hantu itu sudah menguasai ingatan, perasaan dan kesadaran kita. Akhirnya nyatalah hantu itu. Padahal kalau kita pegang dia tidak ada. Makanya kata orang psikologi, apa yang kau lihat di dalam ilusimu sebenarnya adalah pemikiranmu, perasaanmu. Bahkan jika dia terasa nyata, berarti pikiran dan rasa dan kesadaranmu sudah benar-benar kental terhadap apa yang kamu nyatakan. Nah, ini teknologi Allah dan Rasul untuk menunjukkan keberadaan Rasul itu dalam bentuk fisik. Itu, saudara. Nah, kalau di zaman Nabi Muhammad, fisiknya anak Abdullah, anak Aminah, orang Arab, bangsa Quraisy yang lahir hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Itu real. Bukan muncul berdasarkan pikiran dan rasa serta kesadaran orang melihatnya. Memang real adanya. Nah, yang saya ceritakan tadi sesuatu yang ada, sebenarnya dia tidak ada, tapi diadakan oleh pikiran dan perasaan serta kesadaran kita dalam bentuk realisasi. Bisa dalam bentuk bayang-bayang dan bisa jadi nyata dengan sebenar-benar nyata. Nah, yang seperti ini tidak terjangkau oleh orang lain. Sehingga Allah bercerita melalui Rasulnya kepada semua nabi-nabi tentang kisah-kisah mereka saat itu. Nah, ia bercerita di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Yesus, sampai Nabi Muhammad, orangnya itu juga. Rasul yang dirasulkan tadi, wujud serta Allah tadi, kebenaran namanya Muhammad juga. Kebenaran namanya Muhammad juga. Nah, kata Muhammad di sini untuk mempermudah paham. Karena beliau itu mempunyai nama yang banyak. Mulai pada alif, amim, alif lamim, alhamdu, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad, terakhir Muhammad. Jadi panjang kaji ini. Nah, orang Islam saja ini belum tentu bisa menelusurinya. Baik yang sudah sekolah tinggi ataupun mungkin dia yang sudah nyantren lama. Gitu. Apalagi mereka yang masih muda-muda. Ya, tapi ahli bilang IT ataupun digital ini mau mempelajari agama Islam, ya jauh lah. Membahas masalah kaji agama mereka silakan saja. Makanya kita perhatikan apa yang mereka katakan itu apa yang tertulis, ya, apa yang tersurat, dan tidak kita lihat apa yang tersirat. Nah, kalau kitab Quran ini ya karena dia adalah suara Allah, kata Allah yang dinyatakan oleh Rasul. Suara Rasul, kata Rasul dinyatakan oleh Nabi Muhammad, ditulis di sini, maka bahasanya bahasa surat dan bahasa tersirat. Bahasa zahir dan bahasa batin. Nah, termasuklah apa yang mau ditanyakan oleh saudara kita ini. Ya, yang saya sampaikan pertanyaan beliau ini. Oke? Nah, beliau bertanya kepada saya tentang surat Maryam. Surat nomor 19 ayat 72 dan 73. Ini bunyinya. Apa bunyinya? Wa im minkum la wari duha kana ala rabbika hatma maqdiyah summa nunaji
allazina takawwana dar zolimina fiha jitsia. Nah, ini yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Apa terjemahannya Pak Abu? Nah, ya namanya mata tua, tapi kita belum berkacamata, alhamdulillah. Jadi membacanya itu memang agak dekat dengan tulisannya, ya. Itu tadi bahasa Arabnya, sekarang bahasa Indonesianya. Dan tidak ada seseorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah itu, ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut atau dalam keadaan menyesal. Jadi surat Maryam ayat 72-73 ini jadi cemoohan. Sudahlah kamu itu semuanya akan mendatangi neraka atau an-naru atau api. Nah itu. Tulisannya ada, benar ada. Benar saudaraku. Apa yang dia katakan tuh benar ada di sini. Tapi itu kan yang tersurat. Nah, yang tersiratnya itu perlu pendalaman secara akal fikir. Ya, kebersihan batin, tidak bisa sembarangan kita mencapai paham dan maknanya itu. Makanya saya katakan hanya orang tasawuf yang bisa menjawab cemoohan, ejekan, bulian daripada mereka orang seberang. Apakah benar ini Pak Abu setiap kita mendatangi neraka? Yes. Bukan hanya kita, mereka juga begitu. Karena mereka itu berpikirnya adalah berpihak-pihak, sepihak-pihak. Akhirnya mereka membedakan antara kita dengan dia dengan kita. Padahal kita ini sama. Satu Tuhannya Allah, satu asalnya Muhammad yang saya katakan sifat tadi, satu namanya mukmin. Di rumah yang satu namanya Baitullah. Kalau bahasa mereka adalah kerajaan Tuhan. Sama persis. Yang menjadikannya Allah, yang tidak nyata Allah maka nyata Rasul. Ya. Nah, masa kita sama-sama mukmin. Mukmin itu artinya orang beriman. Nah, sayang 1000 kali sayang justru orang kita juga yang mengelirukan kisah ini. Dia katakan mukmin itu adalah orang beriman adalah kita yang beragama Islam. Yang bukan beragama Islam kafir, nah begitu. Kita juga yang menciptakan kerancuan. Padahal mukmin itulah nama daripada setiap roh, setiap nur Muhammad itu sendiri. Ya, dari Adam sampai Isa 124.313 aulia dan anbiya, termasuk semua ruh hamba-hamba Allah yang bernama manusia, itu namanya mukmin, turunan Muhammad semua itu. Ah, itu saudaraku. Nah, bagaimana dia dikatakan mukmin? Nah, itu tadi. Seketika Allah sendiri, ingat ya, Allah sendiri itu dalam kondisi keesaannya. Jangan pernah kita mengartikan Allah itu esa itu artinya Allah itu satu, bukan. Esa itu artinya satu meliputi yang 4. Jadi pada Allah itu ada zat, yaitu Allah sendiri, ada sifat yang saya katakan Muhammad tadi, ada asma atau nama, itulah semua ruh, ada if'al atau tubuh badan jasad. Nah, ini harus dipahami. Segala sesuatu strukturnya begitu, apapun bentuk makhluknya. Ya. Yang menjadikannya zat yaitu Allah, asalnya adalah sifat yaitu Muhammad, dianya adalah asma atau ruh. Ada nyata pada if'al atau jasad, fisik, materi. Semuanya sama. Jangankan manusia, langit, bumi, tumbuhan, hewan, ya, angin, air, tanah, api, semuanya sama.
Tak begitu cara kita mendalami dan menggalinya itu. Nah, jadi semua roh anak Adam itu namanya mukmin, orang yang beriman. Itu nama tok. Makanya ada ya ayyuhallazina amanu aqimus sholah. Artinya si mukmin ini, orang beriman ini belum sholat, maka diperintahkan sholat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, telah datang kepada kamu suatu perintah untuk kamu berpuasa. Artinya orang beriman ini belum puasa, makanya disuruh. Nah, di kita artikan orang beriman itu adalah orang yang komplit dalam ibadah. Padahal mukmin itulah nama tok daripada roh. Roh siapa saja. Ya, roh laki-laki, roh perempuan, roh orang Indonesia, roh orang Cina, Arab, Amerika, macam-macam itu. Roh agama Islam, roh orang Kristen, semuanya dalam diri mereka itu adalah roh yang bernama mukmin, nama yang satu. Itu yang kita sendiri mengelirukan itu sebenarnya. Ya. Nah, dikatakan bahwa tidak satu pun kamu pasti akan mendatangi neraka. Itu sudah kemestian yang menjadi ketetapan Tuhanmu terhadap kamu. Nah, neraka itu kan dalam Al-Quran namanya an-naru atau api. Dia panas, dia pedih, dia perih, dia sakit, dia menyiksa, dia pengap. Itulah neraka. Setiap roh, ya, setiap Nur Muhammad, turunan Muhammad, apakah dia beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun orang tidak beragama, semuanya didatangkan ke dalam neraka itu. Dimasukkan ke dalam neraka itu. Pertanyaannya, apa itu neraka? Neraka itu lembah yang rendah, warnanya hitam, pekat, diinjak-injak, dihina, dicerca. Itu, saudara. Ya, coba perhatikan surah At-Tin itu. Ya. Ada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Insan itulah nama ruh. Ruh siapa saja seketika sudah berada dalam tubuh, terpari di hati. Nah, tadi dia itu berada dalam posisi sebaik-baik kejadian. Apa itu? Wahdaniyat. Satu saja yang menciptakan dan menjadikannya Allah. Satu saja asalnya dalam Muhammad. Satu saja namanya mukmin. Di tempat yang satu namanya Baitullah atau kerajaan Tuhan. Di situ, saudara. Nah, di kerajaan itulah, di rumah itulah dia menyaksikan Allah. Yang tidak nyata Allah, mereka nyata sifatnya, nyata wujud sertanya, nyata Rasul yang ia rasulkan, membawai semua rasul-rasul, bernama ianya dengan nama Muhammad. Nah, Muhammad di sini bukan orang Arab yang saya katakan ini, saudara. Harus kita pahami itu. Ya. Justru nama orang Arab itu disesuaikan dengan namanya dia seketika daripada Allah dibangkitkan dirinya daripada sifat. Nah, itu. Nah, jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Nah, itu dia. Kemudian si insan yang sempurna, kebaikan, kebenaran, kesucian ini dijatuhkan ke dalam lembah yang hina. Summa radatnahu asfal. Warnanya hitam, diinjek-injek jadi jalan itu, nah. Asfalinna. Semua kita dijatuhkan ke situ. Mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya yang tidak beragama pun ke situ dijatuhkan semuanya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falhum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu artinya namanya dia, si mukmin tadi, seketika berhadapan dengan Tuhan. Di saat dia sholat, di saat dia menyatukan rasa dirinya kepada Rasul tadi dengan Tuhan, itu dia tidak akan berada di dalam situasi kondisi asfali safilin tadi. Kalau toh tubuh badannya ada,
Dia berada dalamnya, tapi pengontrolannya terhubung pada Allah dan Rasul. Makanya dia tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu yang dia tempati, yaitu tubuh badan jasad itu. Jadi asfal itu, tempat yang hitam hina itu, ya tubuh badan dan jasad. Nah, tubuh badan dan jasad inilah yang disebut dengan manusia secara zahir. Kan diajarkan itu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Adalah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Nah, semua kita itu marah kalau dikatakan bukan manusia. Padahal kita memang bukan manusia loh. Kita itu adalah al-insan yang ianya datang daripada Allah dan Rasul. Ditiupkan dalam tubuh, dipari ke hati. Makanya kita bernama insan. Jadi insan yang dinamakan kepada ruh tadi itu adalah nama daripada tubuh badan jasad ini, yang dia terbuat daripada air sulbi atau air mani. Kan begitu. Coba lihat atorik itu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Adalah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Dia dijadikan dari air sulbi, air mani laki-laki, yang dipancarkan ke dalam rahim ibu atau perempuan. Tahu kita air sulbi, air mani. Bawa ke laboratorium. Di dalamnya terdapat jutaan ekor makhluk yang kita kenal dengan istilah spermatozoa. Nah, spermatozoa adalah cikal bakal tubuh badan jasad manusia. Dia hidup, bernapas, berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Padahal roh belum ditiup, kok dia bisa hidup? Nah, yang hidup di dalam tubuh mungil itu namanya manusia, atau jiwa, atau nafs. Dia tercipta dan terjadi oleh Allah dan Rasul dari 4 anasir. Pertama, anasir angin, namanya roh rehan. Sifatnya apa? Pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang lebih, orang pintar, orang kaya, timbul kebenciannya, iri dengkinya. Yang kedua, manusia itu tercipta dari anasir air, namanya roh rahmani. Sifatnya apa? Pantang kerendahan, maunya tinggi saja, hebat saja, paling suci dia, paling benar dia, orang jelek semua. Kemudian manusia tercipta dari anasir tanah, namanya roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Uang sudah banyak, harta sudah berlimpah, masih mengambil hak orang lain. Yang keempat, manusia itu tercipta dari anasir api, namanya roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Itulah manusia. Jadi manusia, manusia itu namanya, ya. Kalau ini tubuhnya, manusianya mana? Manusia tersembunyi di balik namanya, tersembunyi di balik tubuhnya, disimpan oleh Allah di dalam jantung. Itu manusia. Sifatnya 4 tadi. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Jika 4 ini digabung memunculkan 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, bina, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 14 memunculkan 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Ada 17 sifat daripada manusia. Dia ada, dia terasa, dia tersembunyi. Itu yang disebut dengan jin. Jin korin. Ada dalam setiap manusia, saudaraku. Mau agamanya Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, ada. Nah, 17 sifat inilah yang menjadikan sebab ruh tadi dikatakan berada di dalam neraka. Dikatakan ruh tadi semuanya mendatangi neraka. Neraka itu artinya api, api itu panas, pedih, perih, sakit, menyiksa. Perhatikanlah, setiap orang yang menderita dalam hidupnya, tersiksa dalam hidupnya, pasti disebabkan oleh 17 sifat tadi. Pasti. Contoh misalnya orang mencopet di pasar, digebuki oleh orang ramai-ramai. Begal,
dihantam, dihancurkan, dipecahkan kepalanya oleh orang rame-rame. Apa saja. Kemudian kita berpacaran dengan istri orang, berzina dengan istri orang, ditangkap rame-rame, dipukul oleh keluarga laki-laki atau suami perempuan tadi, sampai dibunuh, kan tersiksa kita, diseret. Atau kita jadi presiden, zolim, angkuh, kejam, setelah kita jatuh, dihinakan oleh rakyat sendiri, terseret, tersiksa, semua itulah neraka. Disebabkan oleh 17 sifat tadi, saudara. Itu yang harus kita pahami. Itulah neraka. Ya. Nah, oleh karena Rasulullah itu berbicara dalam bentuk umum kepada masyarakat pada saat itu, hingga pada hari ini ada hadis Nabi yang menceritakan bahwa neraka itu adalah lembah, jadi itu ada api, di dalamnya penyiksaan, ya, dijaga oleh 19 malaikat, dipimpin oleh malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik. Di situ terjadi penyiksaan dengan rantai cambuk, disiram dengan coran besi macam-macam, ditusuk. Apakah itu benar? Jawabnya itu benar. Itu dah realisasi sejati daripada kejadian hari ini. Ya. Realisasi sejati daripada kejadian hari ini. Makanya orang-orang bertakwa dalam surat Maryam ayat ini tadi, ya, 73 ini dijelaskan bahwa kecuali orang bertakwa, mereka akan kami selamatkan daripada azab neraka itu. Kalau orang yang tidak bertakwa, orang yang zalim, kami biarkan dia tersiksa di dalamnya sambil berlutut. Kan begitu ceritanya tadi. Nah, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu berhubungan Rasul dan Allah di dalam sholatnya. Maka dia terlindungi daripada sifat-sifat buruk tubuh badan jasadnya atau manusia ini. Bahkan dia mengendalikan manusia itu, mengarahkan manusia itu menjadi orang baik. Maka dia jadi baik di mana-mana, kapanpun, dimanapun, termasuk di akhirat nanti. Dia akan selamat. Nah, inilah neraka itu, saudaraku. Dan tidak satu pun di antara kalian itu, semuanya kami turunkan ke dalamnya, kami masukkan ke dalamnya. Benar. Nah, tapi karena ada cerita kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang bersifat umum, lumrah, bisa ditangkap oleh orang awam, maka dikira neraka itu di alam sono. Apakah itu salah? Memang ada neraka dalam sono, tetapi dimulai pada neraka hari ini. Nah, kalau kita terbebas daripada neraka hari ini, insya Allah kita tidak akan bertemu dengan neraka di alam sono. Sampai ada di antara saudara kita di agama seberang mengatakan bahwa dia jadi nabi, ya, dia dibawa Yesus ke surga, ke neraka, maka dia melihat seorang tua, muka keriput, rambut putih, disiksa oleh malaikat. Nah, jadi orang itu mengatakan, Tuhan Yesus, bantu dong dia, kasihan. Oh, biarkan saja. Dia itu aku turunkan untuk membawa risalah kebenaran. Ternyata disalah gunakannya. Dia mengangkat dirinya. Lalu siapa dia itu, wahai Tuhan? Dia adalah Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita ini untuk kita ketahuan kalau itu adalah kebohongan. Dia tidak kenal siapa Rasulullah itu, siapa Nabi Muhammad itu. Kalau toh benar dia merasakan, mengalami itu, itulah intuisi, ya, gerakan rasa diri, bermulai pada rasa pemikiran kesadaran yang terobsesi dengan dorongan kebatinannya. Ya karena benci, ya sudah, yang muncul adalah kebencian. Kalau dia sayang, yang muncul adalah rasa kesayangan. Makanya kata Allah, ana inda zoni abdi bi, in zona khairu fa khairu, in zona syarru fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, aku berikan baik. Bersangka buruk, aku berikan buruk. Walaupun Muhammad sendiri yang mereka anggap buruk, akan muncul Muhammad itu buruk dalam pandangan mereka, batin mereka, rasa mereka. Karena mereka sudah berpandangan buruk, ya diberikanlah cerita-cerita buruk kepada dia. Termasuklah dia melihat Muhammad tersiksa neraka. Karena terobsesi dalam rasa dia, pemikiran dia, ingatan dia, kesadaran dia. Maka ya kalau itu dia bohong, bisa saja jadi bohong.